visa, terus tiket pulang pergi, Iya. terus transportasi di sana, kemudian juga uang makan. Nah itu masih ditanggung 25 dan kemudian ternyata dari 25 itu masih ada sisa yang dikembaliin ke kami gitu. Oh begitu. Iya, yang Oke. kelebihannya. BWN ini minta pulang gitu kayak segala macamnya gitu Kak. Jadi ini kayak saya ngerasa kayak susah ya gitu loh. Nggak bisa langsung mas pulang sekarang gitu. Iya. Ada prosedurnya sendiri gitu Kak. Proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda Mendunia. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore, dimanapun Sobat Muda Mendunia berada. Nah Sobat Muda Mendunia, hari ini kita akan membahas seputar pengabdian yang ada di UMY. Oke, nah Sobat Muda Mendunia, siapa di sini yang penasaran pengabdian di UMY itu seperti apa aja jenisnya? Nah, di podcast UMY Talks 3 ini kita akan membahas itu. So, untuk Sobat Muda Mendunia yang penasaran, stay tune terus ya. Jangan lupa nih untuk Sobat Muda Mendunia yang belum pencet tombol subscribe-nya, jangan lupa dipencet dulu karena nantinya di UMY Talks Season 3 ini akan banyak sekali isu-isu pembahasan-pembahasan yang lebih menarik tentunya yang akan kita share ke semua sosmed UMY Yogyakarta, tentunya di YouTube ya. Oke, Sobat Muda Mendunia, tanpa berlama-lama lagi, kalian pasti kepo kan? Siapa di sini kemarin yang bertanya-tanya tentang pengabdian atau kegiatan magang yang UMY punya itu kok bisa sampai ke luar negeri? Nah, di sini aku sudah menghadirkan narasumber yang sudah berpengalaman dan yang sudah berkegiatan kemarin di luar negeri nan jauh di sana itu. Nah, ini dia narasumber kita di podcast hari ini, ada Ali dan juga Muhajir. Halo Ali dan Muhajir. Halo. Boleh banget nih, karena Sobat Muda Mendunia kan belum terlalu kenal. Boleh nanti kenalan dari Ali dulu, habis itu Muhajir. Silakan. Oke, kenalkan nama saya Muhammad Ali Hasin, ya bisa dipanggil Ali. Oke. Kemudian saya dari angkatan 2020, prodinya Komunikasi dan Penyiaran Islam. Dan kemarin saya magang di Jeddah, tepatnya di Sekolah Indonesia Jeddah. Oh, di Sekolah Indonesia Jeddah. Oke. Iya. Boleh Muhajir? Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Majid Yahya. Saya angkatan 2020 dan di berjurusan Hubungan Internasional. Dan saya kemarin ber-KKN di KJRI Jeddah. Oke, nah ini narasumber kita udah ada Ali dan Muhajir. Dan wow sekali karena Ali adalah mahasiswa yang magang di Sekolah Indonesia Jeddah. Dan juga ada Muhajir yang kemarin KKN di KJRI Jeddah. Nah jadi nanti kita akan kulik tuntas, kupas semuanya. Kegiatan apa aja, hal apa yang mereka lakukan ketika lagi magang, ketika lagi KKN. Sobat Muda Mendunia yang kepo banget, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya nih, karena kita sebentar lagi akan membahas dan juga bertanya-tanya ngapain aja sih mereka selama di sana gitu ya. Nah, Ali dan juga Muhajir, kita bisa langsung nih ya spill ke Sobat Muda Mendunia yang udah kepo nih kayaknya, karena kemarin sempet rame juga nggak sih, kok bisa ya nggak sih? Iya, Kemarin pernah baca kan beritanya? baca nggak banyak. Gimana tuh baca berita itu? Kaget juga sebenarnya kan, wah bisa sampai terekspos ke media-media Betul gitu. betul, ya kan kemarin. Di media ternama kayak detik.com gitu kan. Sempat Iya. dilihat wah ada kita gitu ya. Nah iya kan, nah Sobat Muda Mendunia, media-media juga sudah mengekspos dan disinilah semuanya akan di-spill untuk Sobat Muda Mendunia. Oke ya nih, aku mau pertanyaan nih ya, kenapa sih nih ya Ali dan juga Muhajir itu kok bisa tertarik gitu? Karena kan kegiatan magang, kegiatan pengabdian UMY itu jenisnya banyak sekali kan. Mulai dari MSIB, reguler, mandiri dan segala macam. Begitu juga dengan KKN, ada reguler, ada internasional dan segala macam. Nah, kenapa Ali dan Muhajir itu bisa tertarik untuk sampai magang dan KKN di Jeddah gitu? Boleh dari Muhajir dulu. Oke, kalau dari saya itu Kak, karena kebutuhan diri sendiri dulu ya terkait karena saya di jurusan Hubungan Internasional itu, Ya. saya kelasnya kelas internasional. Oh ya, kelas inter. Nah, jadi saya memilih KKN internasional sebagai kayak sebelumnya tuh di Hubungan Internasional dan kelas internasional ini ada kewajiban untuk exchange. Nah, jadinya KKN internasional ini
jadi salah satu media untuk bisa ngurus exchange tersebut. Jadi saya mengikuti KKN internasional Jeddah ini untuk melunasi kegiatan exchange tersebut. Nah, Begitu. Ya. Karena kelas inter ya diwajibkan untuk bisa exchange dan kegiatan internasional. Nah, berarti yang KKN ini bisa memenuhi itu tadi? Ya. Oke, nah kalau Ali sendiri gimana? Karena beda ya nih sobat, karena Muhajir KKN dan Ali itu magang. Boleh kasih tahu sobat muda-mudi ya? Sebenarnya kalau saya sendiri tuh tertariknya tuh kemarin kan ada umrohnya itu Kak. Iya, Mungkin bisa sekalian beribadah betul. kayak gitu. Kemudian juga magangnya juga kan wah di luar negeri gitu. Iya. Kapan lagi sekalian Bener. aja bisa nyari pengalaman, nambah Bener wawasan. banget, siapa sih yang magang di luar negeri gitu Nah, kan? gitu Kak. Makanya kan pada kaget semua kok bisa magang di luar negeri. Ya itu Kak, karena saya juga ingin mencari pengalaman baru, berinteraksi sama orang-orang baru yang di luar negeri gitu. Betul. Sama ingin merasakan suasananya gimana sih kalau magang di sana gitu. Ditambah dengan ibadah loh sobat, ya kan? Iya, Ditambah Kak. dengan ibadah. Wow, itu gimana nanti akan kita spill juga. Nah, jadi itu tadi gimana sih ceritanya Ali dan juga Muhajir bisa KKN dan juga magang sampai ke Jeddah loh teman-teman. Gitu. Nah, terus kalian ini kira-kira apa sih yang membuat KKN dan juga magang kalian itu istimewa gitu? Ya kita semua tahu ini sangat-sangat berbeda dengan mahasiswa lainnya, dengan pilihan mereka masing-masing dan pilihan kalian masing-masing. Nah, keistimewaan apa yang kalian punya sehingga kayak aku nih luar negeri loh magang dan KKN-nya gitu. Keistimewaannya apa? Boleh Ali? Ya yang pertama tadi kan itu Kak bisa umroh, istimewanya itu kan. Iya, Masya Allah banget Masya ya. Allah, bisa juga ketika kami kan kalau saya sendiri ketika magang itu kan liburnya itu di Jumat Sabtu. Jumat, Jumat Sabtu Sabtu itu libur, kami bisa gunain buat umroh, kemudian juga pergi ke Mekah, ke Madinah, kemudian juga city tour di Mekah Madinah itu. Nah, bisa melihat-melihat peradaban kayak gitu. Kemudian juga bisa merasakan ini Kak, berinteraksi sama orang-orang yang di sana kayak gitu. Wah, gimana sih suasananya? Kayak gitu istimewanya. Wow, berarti kayak interaksi dan adaptasinya tuh juga Iya. mulai dicoba-coba dan mulai kayak oh ternyata begini interaksi di sini, kegiatan di sini gitu ya. Kalau Muhajir gimana? Kalau saya sih kurang lebih sama ya Kak. Ya, jadi saya tadi lupa mention terutama ibadah ya. Iya, iya. Umroh keistimewaannya. Apalagi kita di Jeddah dan di Mekah itu jaraknya juga tidak jauh banget ya Kak. Kayak cuma perlu waktu 1 jam menempuh di dalam mobil dan setengah jam itu di kereta. Nah jadinya kayak istimewanya itu gampang. Kalau misal hari libur itu ya kami pergi manfaatin waktunya ke umroh gitu Kak. Oh, jadi begitu sobat muda dunia nih yang kepo. Gimana sih sistem KKN magang sambil umroh tuh? Barusan udah dijelasin sama Ali dan Muhajir. Jadi kalian nih misalnya kegiatan Senin sampai Jumat dan Dari hari Minggu sampai Kamis. hari Minggu sampai Kamis. Iya. Habis itu sisa harinya dimanfaatkan untuk ibadah. Gitu ya? Iya Kak. Oke. Nah, ini pasti salah satu pertanyaan dan banyak banget sobat muda-mudinya yang kepo. Gimana persiapan dan juga keberangkatan itu yang terpenting adalah pendanaan. Oke? Pendanaan karena pasti banyak nih sobat muda-mudinya di luar sana yang masih mahasiswa yang pengen kayak kalian juga KKN dan magang di Jeddah. Mungkin nanti mereka bisa mempersiapkan pendanaannya tuh seperti apa. Nah, dari Ali sama Muhajir boleh dikasih tahu sedikit ke sobat muda dunia bagaimana kemarin pendanaan dan sistemnya gitu. Boleh gimana Muhajir? Jadi itu dari LPM ya Kak? Iya dari LPM. Nah itu LPM tuh buka pendaftaran dulu terkait ini KKN internasional ini. Jadinya brosurnya itu terdapat tulisan dana itu biayanya 25 juta rupiah. Dan itunya gimana ya? Kayak itu juga nanti dipakai buat kita juga sendiri gitu Kak. 25 juta itu seperti tiket pulang pergi. Oke. Terus nanti biaya makan, akomodasi di sana dan ya kurang lebih seperti itu Kak.
Begitu juga dengan yang magang sama Ali? Sama Kak Oh. sebenarnya. Mm-mm. Kan kalau kemarin itu untuk pendanaan itu sama 25 dengan perinciannya itu ya visa, terus tiket pulang pergi, Iya. terus transportasi di sana, kemudian juga uang makan. Nah itu masih ditanggung 25 dan kemudian ternyata dari 25 itu masih ada sisa yang dikembaliin ke kami gitu. Oh begitu. Iya, yang Oke. kelebihannya. Oh, nah tuh Sobat Muda Dunia, jadi kalian udah tahu ya berapa sih biaya atau dana yang perlu kalian siapkan untuk KKN dan juga magang di Jeddah itu tadi. Udah di-spill sedikit-sedikit sama Ali dan juga Muhajir. Kalian bisa mempersiapkan dari sekarang nih. Yang kepikiran kayak, wah keren deh kayaknya. Keren gak sih kita kayak, aku pun rasanya pengen gitu loh. Tapi kayak udah telat gitu kan. Iya, Aku pun iya, rasanya iya. pengen gitu. Kok baru, gak tahu, aku yang baru tahu karena kok ada ya KKN magang di Jeddah itu dan sambil umroh lagi. Itu kan istimewa banget kan, Masya Allah banget. Aku pun pengen. Nah, Sobat Muda Dunia yang pengen juga, nah nanti akan kita spill lagi ya. Jangan kemana-mana nih ya. Terus kalau boleh tahu, kan kegiatan KKN dan magang itu kan nggak mungkin sebentar kan. Apalagi kalian tuh jaraknya yang jauh sekali dari Indonesia dan juga perbedaan waktu yang sangat jauh. Nah, kalau boleh tahu dari kegiatan kalian itu durasinya berapa lama dan juga kayak perharinya itu berapa jam gitu? Boleh? Kalau misalkan saya kan magangnya itu di SIJ, Sekolah Indonesia Jeddah. Sekolah Indonesia. Nah, itu di bagian BK. Nah, itu kalau dari sekolahnya itu masuk setiap hari Minggu sampai hari Kamis. Jadi kalau di sana tuh liburnya tuh Jumat Sabtu itu libur, Kak. Jumat Sabtu libur. Iya, Jumat Sabtu libur. Weekendnya Jumat Sabtu. Iya. Oh iya. Jadi di sana tuh kayak misalnya kalau di sini tuh malam Mingguan, di sana malam Jumatan sama malam Sabtuan. Kayak gitu ramenya. Beda ya, beda banget ya. Malam Sabtuan. Malam Jumatan sama malam Sabtuan. Oke. Kayak gitu. Nah, itu rame biasanya kan. Nah, kalau misalkan kayak jam masuk sekolah magang itu dari jam 7. Kalau yang di Sekolah Indonesia Jeddah dari jam 7 sampai jam maksimal itu sampai jam setengah 3. Jam setengah 3. Iya, maksimal sampai jam setengah 3 waktu sana. Nah, kadang kalau misalkan kayak proker kita udah selesai atau kegiatan kita udah selesai dulu, kadang bisa pulang jam 2 atau jam setengah 2 gitu kita udah bisa pulang. Cuman pernah Kak, kan kemarin tuh ada kasus gitu yang harus ditanganin BK sempat lembur sampai jam 4 gitu pernah. Jadi sebenarnya kalau misalnya masih ada kegiatan ya fleksibel kapan selesainya gitu ya. Nah, iya, karena emang udah tanggung jawab gitu kan. Nah, kalau gitu baru boleh pulang. Iya, baru boleh pulang. Nah, ngomongin pulang, boleh dong diceritain ya, Muhajir. Kalian tuh tempat tinggalnya seperti apa dan di mana? Ya kebetulan itu disediain oleh staf lokal yang sudah dikontak dari pihak sekolah ya, Iya, dari pihak sekolah. Nah, jadinya itu kayak bapak yang pihak sekolah SIJ ini kontak yang bapak yang staf di KJRI. Jadinya itu kayak di staf yang bapak staf KJRI itu punya kayak apartemen. Nah, jadinya kami tinggal di situ yang berjumlah 5 orang cowok. Nah, itu yang di Jeddah. Dan di Mekah itu gimana sih semuanya tinggal di rumah guru ya? Iya, kalau yang di Mekah juga tinggal di rumah staf juga. Kalau misalkan kan itu dipisah Kak, cewek cowok. Kalau yang di Jeddah itu kami tuh semuanya yang cowok itu digabung di satu rumah. Di tepatnya di belakang KJRI. Di belakang KJRI pas gitu. Oke. Nah, terus kemudian kalau yang cewek ini mereka 13 anak yang di Jeddah itu mereka tinggal di rumah staf juga. Tepatnya di ya kalau di sana sebutannya villa sih Kak. Oh gitu. Iya. Villa sebutnya. Villa gitu. Nah, itu mereka tinggal di sana juga di rumah staf-staf juga gitu. Nah, kalau yang laki-laki itu kan tadi di belakang KJRI ya? Iya. Berarti Muhajir misalnya berangkat ke KJRI itu nempuhnya jalan kaki atau pakai transport? Jalan kaki Kak. Jalan kaki. Itu berapa menit? 10 menit sampai. 10 menit sampai. Ya itu nggak terlalu jauh lah ya. Terlalu jauh banget. Dan jalan kaki di sana kan juga pasti beda dengan jalan kaki di Indonesia kan? Ya bedanya itu mungkin karena cuaca sih Kak, suhunya panas itu. Itunya yang beda sih sebenarnya. Itu yang paling signifikan itu. Ya, menurut saya itu.
Jalan 10 menit di Indonesia sama jalan 10 menit di Jeddah itu berkeringat di Jeddah apa saja. Gimana Itu padahal- jalan 10 menit? Padahal pagi baru selesai mandi, terus mau berangkat kerja tuh pas sampai kantornya udah berkeringat Kak. Udah berkeringat itu. Ya 10 menit di Jeddah ya sobat, berbeda dengan 10 menit kita jalan dari gedung AR ke gedung kembar ya beda ya. Karena mereka jalan 10 menitnya tuh di Jeddah ya sobat. Oke. Nah kalau gitu ini kan kalian Ali magang dan juga muhajir KKN gitu kan. Iya. Nah tadi kan Ali itu udah sempat mention kalau misalnya di bagian BK Iya, magangnya. di BK Kak. Di BK. Boleh dikasih tahu sedikit sobat menurutnya gimana sih program yang Ali jalankan selama magang? Oke. Jadi gini ya, sobat muda mendunia ya. Ketika saat magang itu kan apa ya, ekspektasi pertama itu kan kalau misalkan magang itu dari aku pribadi itu kan akan dibimbing Kak. Mm-mm. Nah, kebetulan ternyata ketika nyampe di sana itu apa ya? Magangnya itu ternyata dari guru BK-nya itu ternyata masih belum ada. Masih belum ada. Iya, Terus? ada ternyata guru BK, cuman dia guru bahasa Inggris. Jadi untuk apa ya namanya? Keahlian di dalam BK-nya itu masih belum ada gitu. Jadi Basicnya ya, gitu. iya, basic dari BK-nya itu masih belum ada. Jadi yaudah kan kayak ngurus administrasi dulu. Jadi 1 minggu full tuh aku tuh malah ini Kak, nyusun administrasi kayak gini, ngebantu gitu, ngebantu administrasinya, bikin surat-suratnya, berkas-berkasnya 1 minggu full. Itu sempat waduh capek banget ternyata ya. Apalagi kan sendirian, masih Iya. ngechat teman di Indonesia nih gimana, aduh belum ada kasus gitu. Ternyata tuh anak-anak yang mempunyai pelanggaran atau yang butuh bimbingan konseling itu Iya. ternyata udah banyak gitu, udah Hmm. ngantri. Cuman masih belum bisa gitu nangininnya. Ya udah ternyata pas minggu kedua itu kan udah umroh gitu. Itu sempat doa gitu, aduh pengen bisa mudah gitu. Ternyata langsung dipermudah. Masya Allah. Masya Allah langsung dipermudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung dipermudah dan sekalinya dipermudah itu langsung dapat 16 kasus. 16 kasus dalam 1 minggu itu, dan nanganinnya itu pernah lembur 1 kali gitu kan. Wah, nanganin kasus itu. Kemudian di minggu selanjutnya itu nambah lagi kasus. Alhamdulillah nih dapat permudah, bisa membimbing orang juga. Ada ini. Cuman dari guru-gurunya juga support banget Kak, ngebimbing gitu kan. Enak banget guru-gurunya, ramah-ramah gitu kan. Alhamdulillahnya gitu, ramah-ramah, nge-support, ngebantu. Butuh apa pasti dibantu sama guru-guru sana. Kayak gitu. Terus ya udahlah sambil ngebagi waktu juga ngechat teman-teman yang di Indo. Ini gimana caranya nanganin kayak gini gitu. Alhamdulillahnya gitu udah bisa. Wow. Jadi gitu ya sobat kalau untuk kegiatan magangnya Ali. Nah, perlu ditegaskan ya, yang maksudnya kasus itu adalah kasus-kasus ini ya, kayak misalnya siswa-siswi yang perlu ke BK gitu kan maksudnya Ali ya. Iya, Itu perlu ya ke BK. maksudnya sobat muda dunia, kayak misalnya ada kasus kehilangan buku atau Nah, misalnya berantem itu kan siswa-siswi Iya. itu kan hal yang wajar ya. iya, Nah, Kak. maksud dari kasus itu adalah itu ya sobat muda Iya, nih. kasus. Jangan salah paham nih ya sobat-sobat semua. Nah, itu tadi yang magang. Kita juga mau denger nih cerita dari Muhajir, program-program yang dijalankan pada saat KKN itu gimana sih? Tuh. Ya, jadi saya mewakili 3 kelompok ya Kak yang KKN ya. Iya. Itu terutama tuh ada ya saya jelasin dulu. Itu KKN yang pertama tuh di Sekolah Indonesia Mekah, Iya. Sekolah Indonesia Jeddah, dan sama yang Kejari Jeddah. Oke. Jadi terkait program yang di sekolah itu menyesuaikan dari jurusan masing-masing Kak. Terkait apa ya, mengajar, terus kayak kalau kedokteran apa biasanya yang check up ya. Iya, check up, cek kesehatan, sosialisasi. Nah gitu, kalau kedokteran kayak gitu. Itu yang buat sekolah ya Kak. Dan kalau buat yang di Kajari itu sebelumnya kami udah ngerancang proker ya Kak. Nah, segala macamnya dan udah ngerancang, tapi pas di Kajarinya itu kami sebelumnya juga belum observasi kan terkait apakah proker kami itu layak dipakai di sana gitu. Iya. Dan akhirnya itu di Kajari sana itu tidak memakai proker kami karena agak berbeda ya dengan kerjanya gitu loh dengan proker kami. Nah jadinya kami akhirnya dikasih tugas masing-masing dan dibedakan, dibagi jadi beberapa fungsi. Mungkin saya sebutin aja Iya. ya, seperti ada fungsi pensosbud, konsuler,
terus imigrasi dan fungsi OKI. Nah, jadinya kami yang berlima yang di KJRI itu dibagi-bagi satu fungsi gitu. Dan itu di reshuffle ganti-ganti gitu Kak. Nah, dan waktu efektivitasnya itu menurut saya itu karena 2 minggu ya Kak, karena di awal pas KKN di KJRI itu ada kegiatan 17-an kebetulan. Nah, jadinya pas kerjanya beneran di fungsi itu kayak udah di tanggal 20-an gitu Kak. Jadinya kayak kurang gitu. Dan terkait kerjanya itu kayak kami itu menyesuaikan sesuai jam kerja pegawai-pegawai di sana. Seperti pagi jam 8:30 tuh harus sudah di kantor. Dan baliknya itu jam 5 sore itu paling lama gitu. Oh, oke. Jadi jam kerja sana tuh 8:30 sampai jam 5 sore gitu. Nah, Sobat Muda Mendunia, tadi Ali dan juga Muhajir sudah menjelaskan dan juga udah nge-spill program-program yang mereka jalankan gitu. Nah, tadi juga ada beberapa program yang misalnya udah kalian bentuk, tapi ternyata kurang cocok atau tidak sesuai dengan kegiatan atau hal-hal yang di sana. Nah, itu juga lumayan kaget gak sih tiba-tiba udah bikin program tapi kayak belum bisa dijalankan. Iya kan, lumayan agak waduh gitu kan. Tapi jangan khawatir karena sebenarnya ketika program kita belum bisa dijalankan dan belum bisa disesuaikan, nanti akan dibicarakan lagi dong tentunya. Kayak apa yang bisa dikerjakan di sana gitu. Baik lagi karena ini berbeda ya sobat, karena kegiatan yang di Indonesia tentunya berbeda dengan yang ada di sana gitu. Itu semua berpengaruh juga dengan waktu dan juga suhu, cuaca dan segala macam di sana. Nah, mengenai suhu dan cuaca di sana, boleh tahu nggak sih, ini kan lumayan ya perbedaan waktu dan juga suhu yang paling signifikan. Gimana sih respon tubuh kalian ketika mulai beradaptasi beberapa minggu, beberapa hari di sana gitu? Ada yang unik gitu nggak? Gimana? Kalau saya sih awalnya kaget ya kayak, maksudnya tuh baru sampai bandara Jeddah itu udah kayak keluarnya kan itu di kalau bandara kan masih ASEAN ya kayak. Iya masih. Pas keluar pas di parkiran tuh, waduh itu langsung drop itu suhunya. Oh, gitu. Panas ini ya gitu. Terus kayak ngeliat suhunya itu udah sampai 40 derajat gitu Kak. Wow, 40 derajat. Buat itu. Terus ya kayak suhunya itu seperti ini Kak. Kayak kalau di Indonesia kan anginnya masih ada sepoi-sepoi. Iya. Kayak ya angin kalau sejuk gitu Kak. Kalau di sana tuh anginnya panas gitu Kak. Anginnya panas di sana. Walaupun itu malam hari juga kayak gitu. Walaupun malam hari anginnya tetap panas. Bayangin lah kalau orang-orang Arab sana tuh kayak udah kebiasaan kayak wah gitu. Kita yang baru awal sana ini kok bisa ya gitu. Sepanas ini gitu. Iya. Terus seiring berjalannya waktu gimana tuh? Kalau sering berjalan waktu sebenarnya udah mulai terbiasa sih Kak. Cuman masih ya begitulah. Kayak kalau di sini kan enak ya, bangun pagi ngirup udara seger. Di sana bangun pagi ngirupnya udara panas banget. Ngirup hidungnya anget ya kalau tarik nafas tuh. Terus kami juga kayak mau mandi gitu juga. Wah, bingung banget sih sebenarnya Kak. Kalau misalkan mau mandi siang atau mau mandi sore, jadi lebih enak tuh mandi kalau pagi. Kalau pagi gitu ya. Iya, soalnya kalau kayak sore itu atau ya sore lah atau malam gitu, air tuh kayak panas banget gitu mendidih. Oh iya. Jadi kayak showernya tuh menyesuaikan cuacanya Kak. Jadi kayak kalau misalkan kalau kalian mandi siang gitu loh, kayak air yang keluar dari keran itu panas banget gitu. Ngikutin. Jadi kalau misalkan mandi pagi itu masih belum kan, karena baru cuaca pagi lah kayak penurunan suhu gitu. Jadinya ya masih enaknya mandi pagi ya sebenarnya ya. Iya, lebih enak mandi pagi, masih anget gitu. Terus juga kayak kondisi suhu cuaca ini tuh juga menjadi faktor kami ya kayaknya yang cowok sih kayak jadi alasan kami jarang keluar gitu Kak. Terus dan keluarnya tuh cuma malam gitu. Iya, keluar malam. Jadi kayak keluar tuh maju mundur ya. Kayak sebenarnya pengen explore dong pastinya. Iya. Explore sekitar tempat tinggal, sekitar tempat magang dan KKN. Jadi kayak aduh pengen keluar tapi kayak mikir panas banget, sepanas ini gitu. Iya. Tapi itu bukan jadi apa ya, hambatan gitu. Itu tuh kayak ya cuma sekedar berbagi pengalaman. Jadinya kayak misal kalian udah ngerasa gitu ya jadinya harus biasain aja gitu. Iya, mau nggak mau kan. Iya, Toh kapan lagi kita udah di sini gitu kan. Kayak harus explore gitu biar jadi pengalaman yang bertambah gitu. Nah, Ali dan Muhajir, pastikan di sini Sobat Muda Mendunia itu banyak sekali yang kayak
mau juga KKN dan juga magang di KKM di Jeddah, di KJRI, di Sekolah Indonesia Jeddah, Sekolah Indonesia Mekah. Iya. Oke. Nah, pasti dari sobat itu ada dan juga mau dan juga tertarik gitu kan. Tadi kenapa alasan tertarik sudah di spill sama Ali dan Muhajir. Nah, kali ini Ali sama Muhajir boleh dong kasih tips atau enggak rules atau enggak panduan-panduan kayak misalnya harus ngapain sebelum mempersiapkan keberangkatan ini, sebelum sobat yang menonton itu mau daftar itu boleh dong kayak kasih. Jadi begini loh, nanti kalian siapin gitu-gitu. Oke, kasih tahu boleh dari Ali dulu. Untuk yang magang itu kemarin Ya. kan ada sosialisasi gitu. Ha-ha. Nah, mungkin yang lebih gampang itu sebenarnya ke sana itu yang KKN, Kak. Tinggal stay tune, lihat pantengin aja IG LPM. Itu nanti ada pendaftarannya biasanya. Nah, yang pertama disiapin tentu saja itu ya akomodasi. Betul sekali. Akomodasi paling utama. Nomor 1 ya sobat muda dunia, akomodasi. Nah, gitu. Itu kemudian nanti kalau ada lebihnya insya Allah itu dikembaliin. Kayak kami kemarin udah dikembaliin gitu, ada lebihnya dikembaliin di sana. Jadi kami bisa pakai di sana. Kemudian yang kedua paspor sih, yang paspornya. Iya, paspornya mungkin bisa disiapkan dari sekarang yang ingin mendaftar. Dari sekarang banget ya, karena paspor kan bikinnya nggak cepet ya. Iya. Boleh tuh sobat muda dunia dari sekarang langsung bikin paspor ya. Nah, terus kemudian udah sih Kak, sebenarnya yang paling penting tuh 2 saja. Sama mungkin nanti persiapan mungkin sama hawat suhu udara di sana. Mungkin kalau misalkan lagi musim panas di sana panas banget, atau kalau masih lagi musim dingin, insyaallah nih yang periode selanjutnya berangkatnya yang musim dingin gitu. Kayak gitu, Kak. Oke, kalau dari Muhajir sendiri ada POV berbeda nggak? Gimana ya? Kalau saya tuh ya sama sih, kurang lebih sama Kak, kayak akomodasi paling utama ya. Dan itu nambahin dikit aja terkait yang Ali ngomongin terkait akomodasi. Dari 25 juta itu kita yang bakal ngerasain juga kok gitu loh. Paling cuma kepakainya buat Tempat tinggal, terus terkait nanti kita yang bareng semua KKN di sana tuh kayak ada mau pergi kemana-mana gitu, harus bareng-bareng kan, enaknya gitu ya. Ya paling duitnya kepake buat kesana aja gitu. Dan nantinya juga bakal dikembali lagi, sisanya juga dikembaliin gitu. Dan alhamdulillah saya ngerasain itu masih ada sisa ya, Lia. Iya, banyak banget sisanya. Dan kedua itu paspor ya, paling penting ya. Ya mungkin sobat mundinya harus bikin paspornya dari sekarang kalau pengen ikut. Dan betul banget. Ya intinya sebenarnya itu sih Kak, nambahin doang. Karena semakin matang persiapan kita akan meminimalisir kekurangan-kekurangan yang terjadi di sana dong tentunya. Ya, benar. Begitu sobat muda dunia. Nah, jangan khawatir, tadi udah dijelaskan akomodasi, persiapan-persiapan yang mau disiapkan ketika sebelum keberangkatan, sosialisasi segala macam. Satu lagi ada yang ketinggalan nggak sih? Harus persiapkan mental juga. Nah, iya. Itu juga penting kan? Penting harus Kak. persiapkan mental. Begitu sobat muda dunia. Nah, ini kita udah agak-agaknya di akhir-akhir penghujung begini ya. Kita tanya sekali lagi nih untuk Ali dan Muhajir, kira-kira suka dukanya berkegiatan di sana selama kurang lebih berapa durasi kalian? 1 bulan. 1 bulan ya? Kurang lebih. dari 1 bulan. Kurang lebih 1 bulan. Iya, kurang lebih kita anggaplah 1 bulan ya. 1 bulan berada di Jeddah. Gimana suka dukanya? Boleh di-share dong. Oh. Ya, mungkin kalau suka dukanya ya Kak ya. Ya kalau misal dari aku sendiri itu wah bisa umroh gitu, jarak deket banget. Terus kalau yang di Indonesia tuh udah ada belum sih Pak kereta cepat? Kayaknya yang kereta cepat Jakarta Bandung itu. Jakarta Bandung dan itu juga akan baru kayaknya baru operasi. Nah, kalau di sana? Kalau di sana udah ada. Udah untuk, ada untuk yang ke Haramain. Kalau buat ke Madinah sama ke Mekah itu bener cepat banget, kecepatan 300, kurang lebih 300 itu kecepatan. Berarti itu menempuh jarak itu berapa menit durasinya? Kalau ke Mekah itu 25 menit. 25 menit aja. Iya, jarak kalau naik bis itu ya kami tuh 1 jam dengan kecepatan itu bis tuh 100 maksimalnya. Wah, ya. Terus juga ya bisa eksplor tempat di sana, sejarah-sejarah peradaban Islam. Itu ini Kak sukanya aja. Kalau misalkan kayak dukanya itu ya mungkin apa ya di suhu itu sih Kak, sama
kadang kami keterbatasan bahasa kayak gitu. Keterbatasan di bahasa. Oke. Alhamdulillah kan aku sama ada temanku satu lagi tuh ini bisa lah bahasa Arab. Cuman kadang bahasa Arabnya berbeda. Kalau biasa yang kami pelajari itu fushah, di sana itu amiyah bahasa pasaran gitu. Oke. Dan amiyahnya itu banyak yang berbeda. Wah, itu dia yang jadi kendalanya tuh kadang. Oke, kalau Muhajir gimana? Kalau Muhajir kan KKN, kalau Ali kan magang. Mungkin ada suka duka yang berbeda? Ya kak, kalau saya kan yang di Kejari sendiri ya kak, sukanya itu karena bisa mengenal diplomat secara langsung dan langsung bekerja dengan diplomat secara langsung gitu kak. Jadi kayak kita langsung ditugasi diplomat gitu, kayak di fungsi-fungsi ini gitu loh. Jadi kayak diplomat itu ada di masing-masing bagian fungsinya gitu, yang sudah saya sebutin tadi. Dan ya kayak bangga gitu kak ketemu langsung dengan diplomat ya, yang katanya tuh kalau ini harus tugasnya sekali 3 tahun harus pindah lagi gitu. Dan yang diplomat itu ya pindah-pindah gitu kak. Nah terus duka yang saya laluin di situ ya masih terkait kerja sih kak. Kayak saya kan di sana kan melayani WNI yang bermasalah juga ya kak. Kayak juga ikut membantu lah. Jadi kayak banyak masalah yang terjadi di sana, terus kayak BWN ini minta pulang gitu kayak segala macamnya gitu kak. Jadi kayak saya ngerasa kayak susah ya gitu loh, nggak bisa langsung kamu harus pulang sekarang gitu. Ada prosedurnya sendiri gitu. Prosesnya juga nggak sebentar kan. Kayak saya yang melayani itu kan kayak gimana gitu, kayak lumayan kayak nyentuh dikit ya kak. Oh iya, pasti kita sebagai orang atau orang yang melayani masyarakat tuh pasti merasakan kan. Nah, jadi begitu Sobat Muda Mendunia, tadi sudah kita jelaskan, sudah kita share, berbagi semua dari POV Ali dan Muhajir. Ali dari yang magang, Muhajir dari yang KKN. Nah, Sobat Muda Mendunia, semuanya udah dikasih tahu, semuanya udah di-spill. Buat kalian Sobat Muda Mendunia yang mau juga magang dan juga KKN di Jeddah nih ya, persiapannya harus dipersiapkan dari sekarang, mulai dari semuanya, dari bahasa, paspor dan segala macam. Tadi udah di mention sama Ali kalau bahasanya itu cukup berbeda. Siapa tahu sobat ini yang benar-benar mempersiapkan, siapa tahu mau kursus bahasa dulu, kalau mau ya kan, untuk mempermudah dong tentunya. Itu kan bagian dari persiapan. Semakin baik persiapan kita, semakin lancar juga kegiatan yang kita lakukan di sana. Betul banget dong. Nah, sebelum kita mengakhiri nih ya Ali dan Muhajir, kita sebelum mengakhiri podcast ini, aku ada games nanti kita satu-satu, Ali dulu atau Muhajir dulu. Nanti tinggal pilih angka 1 sampai 4, mau pilih angka berapa gitu. Boleh Muhajir dulu, 1 sampai 4, mau pilih angka berapa? Angka 1. Angka 1. Angka 1 itu adalah sambung lagu. Oke. Tapi lagunya lagu anak-anak. Lagu anak-anak. Jadi gini, nanti misalnya aku nyanyikan dari part sekian sampai sekian, terus Muhajir sambung tapi dengan huruf vokal yang sama. Misalnya huruf vokal O semua, huruf vokal I semua. Oke? Iya. Udah siap? Aduh. Siap. Oke ya. Oke. Bisa. 1, 2, 3. Potong bebek angsa dikuali. Nona minta dan sorry. Ini kita pakai huruf vokal U ya. Ya. Ulang ya sobat. Potong bebek angsa dikuali. Nunu untuk dungsu umput kulu. Begitu ya sobat, kita kayak biar nggak terlalu tegang gitu, kita harus breaking dulu ya. Nah, ya begitulah agaknya ya sobat. Oke, kalau Ali mau pilih angka berapa 1 sampai 4? 3. Angka 3? Iya. Oke, angka 3 adalah jawab cepat. Nanti Ali tinggal jawab, karena aku misal menyebutkan hitam putih, Ali tinggal jawab putih. Oh iya. Oke, aku nggak akan menyebutkan hitam atau putih, hitam dan putih. Oke, siap? Siap Kak. Siap. 1, 2, 3. Indonesia luar negeri? Enggak. Oh, hitam. Indonesia atau luar negeri gitu loh maksudnya. Oh. Jawab cepat. Indonesia atau luar negeri? Oh iya. Tadi kan contoh hitam atau putih. Oh iya. Oke, fokus Ali, fokus.
Oke, siap. 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 Tarik nafas. Oke. Pagi, siang, Siang, malam, sore, sore, malam, siang, siang. Indonesia, luar negeri, Indonesia, KKN magang, magang, Indonesia, Jeddah, Jeddah, KJRI, Sekolah Indonesia. Sekolah Indonesia. Aku pun ikut tegang guys jadinya. Kali ini tegang kali gitu loh. Jadi begitu sobat Muda Mendunia, kita sudah ngobrol-ngobrol banyak sekali. Buat sobat Muda Mendunia yang masih kepo, boleh dimundurin nanti ya durasi videonya. Tadi tuh persiapannya gimana ya? Tadi tuh bahasanya gimana ya? Terus apa yang harus dipersiapkan? Dimundurin aja ya, karena kita udah ngobrol cukup lama. Dan juga aku ucapkan terima kasih untuk Muhajir dan Ali. Jangan lupa disapa sobat Muda Mendunia nih. Halo, sobat Muda Mendunia. Boleh banget nanti kalau masih ada pertanyaan boleh di komen, nanti akan kita bantu jawab, atau nanti bisa Ali dan Muhajir bisa langsung bantu jawab di kolom komentar. Nah, sobat Muda Mendunia, jangan lupa di-subscribe untuk YouTube UM Yogyakarta, karena di UMY Talks 3 ini kita akan menghadirkan isu-isu dan juga pembahasan yang lebih menarik. Karena sekarang ini kita udah menginjak season 3 ya. Kita ini udah menginjak season 3 ya, Ali dan Muhajir, untuk podcast UMY Talks 3 ini. Nah, jadi begitu podcast kita hari ini, Sobat Muda Mendunia. Terima kasih sudah menyaksikan kita dan juga menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa yang mau bertanya dan komen, boleh banget, silakan tulis aja pertanyaan dan komennya. Nanti insya Allah akan kita jawab seputar kegiatan KKN dan magang tadi. Begitu Sobat Muda Mendunia, kita ada jargon di akhir. Jadi gini, nanti misalnya aku sebut UMY Talks 3 itu adalah inspirasi mahasiswa muda mendunia gitu. Karena kita bisa menginspirasi mahasiswa-mahasiswa, sobat-sobat mendunia yang menonton ini. Betul? Betul, Kak. Oke, kita jargon dulu ya, baru itu kita selesai. UMY Talks 3, inspirasi mahasiswa muda mendunia. Bye, sobat muda mendunia.